kabar? Jumpa lagi bersama dengan Aira di sini di channel Rajkumari Tarotipator. Apa kabar kalian semuanya? Lama sekali kita tidak berjumpa ya. Dan kini aku kembali come back here for you guys. Oke, hari ini kita akan reading kembali ya. Pick a card. Reading dengan tema energimu di bulan Maret tahun 2023. Di sini aku sudah menyiapkan 2 file ya guys. Dengan aku tandain ada 2 bunga yang cantik ya guys. Aku pakai bunga yang langsung dari kebun aku nih. Ya, di sini ada file 1 dengan bunga berwarna putih. Ini namanya bunga pacar air ya, atau bunga balsamina ya, nama latinnya. Kalau kita sebut biasanya bunga pacar air ya, berwarna putih. Oke, ini untuk file 1 dan ini file kedua. Bunga balsamina atau pacar air berwarna merah muda. Oke guys, silahkan pilih guys. Mau yang mana guys? File 1 atau file 2? Sekarang aku bersama dengan file 1 ya. Bunga balsamina atau pacar air berwarna putih. Siapa yang pilih ini? Oke ya guys. Sekarang kita mulai reading. Di dalam file ini ada beberapa card ya guys. Nih. Ya, ini ada pesan dari semesta juga ya, nanti kita baca. Sekarang kita lihat dulu. Ini sudah aku shuffle ya sebelumnya ya guys, karena untuk mempersingkat waktu ya, untuk menghemat waktu, makanya aku shuffle terlebih dahulu. Oke. Ini for first number ada 6 of Wands. Ini energimu bulan Maret ya. Wah, ada the Tower. Next, ada Judgment. Oke. Ada Knight of Cups. Oke. Yang terakhir, the last one ada Nine of Pentacles. Oke. Nah, jadi sebelum aku baca ya, sebelum aku reading ya guys, aku mau scanning zodiak dulu ya. Ini for first time aku scanning zodiak ya guys. Nah, di sini untuk file 1 yang kencang ini ada zodiak Aries ya. Ada Leo, kemudian ada Sagittarius. Lalu ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Terus ada ini juga guys, ada Taurus, Virgo, sama Capricorn ya. Itu zodiak yang kencang ya untuk file 1 ini ya. Kalau zodiak kamu nggak ada di sini, ya bukan berarti ini bukan untuk kamu ya. Bisa jadi ya guys, kalau energimu sedang berada di zodiak lain gitu. Walaupun misalnya kamu zodiaknya misalnya Libra gitu, tapi kamu punya energi Sagittarius gitu, penuh semangat ya. Nah, bisa jadi seperti itu ya guys. Tapi yang pasti ini yang terlihat ya dan kencang gitu ya energinya, ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Taurus, Virgo, and Capricorn juga ada ya. Nah, untuk energi kamu di bulan Maret 2023 ini ya guys, aku melihat nih di sini kalau beberapa dari kamu ini baru aja tertimpa masalah atau kayak ada kena musibah ya, entah apa itu ya, karena di sini ada the Tower ya. Beberapa dari kamu ada yang kena masalah atau ketiban masalah gitu ya. Ini cuman beberapa nih. Ada juga yang kayak kena teguran gitu. Ada juga ya. Entah itu teguran dari sisi karir atau pekerjaan, atau ada juga ini teguran dari semesta ya. Karena di sini soalnya ada the Tower ya, the Tower ini. Ya.
kamu sedang dilanda masalah. Ini bisa udah kejadian ya, bisa juga yang akan datang terjadi gitu. Tapi jangan khawatir dan jangan takut guys untuk menghadapi the tower itu. Misalnya kalau kita kena teguran atau kena masalah gitu, karena memang setiap manusia ini kan butuh yang namanya perubahan ya guys. Tapi sebelum kita sebelum terjadi perubahan gitu ya, sebelum mendapatkan perubahan itu, kita harus ada sedikit goncangan dulu dalam hidup kita. Entah itu kita kena masalah ya, dikasih ujian gitu ya istilahnya ya, atau diberikan cobaan ya oleh semesta gitu, karena itu sebetulnya adalah bertujuan untuk membuat dunia kita, kehidupan kita itu menjadi berkembang ya, karena dengan kondisi lama yang mungkin sudah tidak bisa bermanfaat atau berguna lagi di masa saat ini atau masa akan datang, maka itu biasanya dihilangkan atau disingkirkan dengan cara ya hadirnya the tower ini gitu guys ya. Beberapa dari kalian ini ada yang kena masalah atau kena ini ya semacam ujian gitu, ujian hidup ya guys ya. Itu ini energinya nih. Ada yang udah ngalamin, ada yang belum ya guys ya. Kebetulan aku juga Cancer nih guys. Aku masuk juga di sini nih energinya. Ya, kebetulan udah kejadian juga nih sama aku nih, The Tower barusan kemarin. Ya, aku kena The Tower juga guys ya. Nah, terus gimana lagi nih setelah ada The Tower ini? Ya, di sini aku merasakan beberapa dari kamu itu mengalami permasalahan yang cukup pelik, di mana kamu terperangkap ya di dalam permasalahan itu gitu, sulit untuk keluar. Istilahnya itu nggak nemu solusinya ya, nggak nemu solusi atas permasalahan yang kamu hadapi ya. Beberapa dari kamu masih mencari-cari untuk menemukan solusi yang tepat ya atas permasalahan yang tengah kamu hadapi ya. Tuh, sepertinya ya kamu ada beban hidup ya yang perlu kamu tanggung gitu ya. Dan ini cukup membuat kamu energi kamu terkuras gitu ya. Energi kamu cukup terkuras karena adanya permasalahan ini ya. Nah, permasalahannya beda-beda guys tiap orang, karena ini general reading ya, jadi beda-beda guys ya permasalahannya ya. Nah, di sini aku merasakan kamu sulit sekali keluar dari situasi The Tower ini gitu, masih belum menemukan solusinya ini, solusi yang tepat. Solusi sih ada solusi ya, cuman yang tepat yang benar-benar bisa bikin masalah kelar selesai itu masih belum gitu, belum nemu beberapa ya dari kalian. Tapi aku melihat ke depannya itu memang akan ditemukan solusi yang tepat itu gitu. Tapi ya solusi tepat itu membutuhkan perjuangan ekstra dari kamu guys ya, untuk bisa keluar dari masalah The Tower ini ya, terperangkap dalam siklus The Tower ya. Sepertinya gitu kan ya. Ada yang pembersihan karma juga ini ya di bulan ini, di bulan Maret energinya ya. Energi awal ini udah dihadapi dengan masalah ya. Sepertinya sih kebanyakan kayak masalah keluarga sama masalah dalam pekerjaan atau karir gitu ya. Dan berikutnya ya, di sini aku melihat ini ada judgment ya guys. Nah, judgment, Tuhan kasih kamu keadilan ya. Jadi ini semacam ujian aja guys, semacam ujian atau cobaan dari semesta buat kamu gitu. Beliau ingin tahu gitu seberapa sabar, seberapa kuat diri kamu untuk menghadapi situasi saat ini, karena sebetulnya semesta kasih kamu The Tower ini untuk membuat perubahan yang cukup besar ya dalam hidup kamu gitu.
kesulitan kamu, kesusahan kamu, masalah kamu, kamu memang diuji saat ini, memang sedang diuji ya oleh semesta. Makanya ditimpakan musibah ya, masalah gitu, karena itu sebagai ujian. Namun ketika kamu mampu melewati situasi yang sulit ini ya guys, maka akan ada judgement atau keadilan buat kamu gitu ya. Hidup kamu nanti akan berubah ya 180 derajat ya, jika kamu menemukan solusi yang tepat nantinya ya. Akan ada perubahannya guys, perubahan yang cukup drastis ya. Yang tadinya kamu mengalami kesulitan ya, mungkin dalam bidang finansial atau ekonomi gitu ya, atau juga dalam masalah keluarga, kamu merasa terbebani ya guys dengan kehidupan kamu saat ini. Aku tidak tahu ya apa masalah kamu gitu ya, tapi kamu sekarang sedang diuji guys ya. Jadi ya sabar ya guys, setiap masalah itu pasti ada solusinya, hanya saja ini menunggu waktu ya, hanya permainan waktu aja. Segala sesuatu itu berproses ya kan. Kamu tidak akan berada di posisi seperti ini terus gitu. Kamu tidak akan mengalami masalah yang seperti ini terus, atau ujian hidup terus, enggak guys. Karena hidup itu kan suka duka ya. Ya, di saat duka kita perlu bersabar, di saat suka kita perlu bersyukur. Ya seperti itu guys. Nah, saat ini ya, beberapa dari kamu energinya terkuras karena adanya permasalahan yang tengah kamu hadapi saat ini ya, yang masih belum menemukan solusi yang tepat gitu ya. Namun Tuhan nanti akan kasih kamu judgement atau keadilan ya. Jangan khawatir, asal kamu bersabar dan mau berusaha untuk mencari solusi yang tepat, pasti akan nemu guys ya. Yakin kalau kamu tuh pasti akan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan kamu saat ini ya. Karena ketika kamu punya masalah di sini ya, ini kamu nggak akan stuck terus seperti ini saja ya. Hidup kamu tuh akan terus berjalan gitu. Ikuti saja iramanya sambil kamu berusaha. Kalau kamu memang mau merubah kondisi kamu yang beberapa dari kamu terperangkap dalam masalah gitu kan, beberapa dari kamu sedang kebingungan gitu, solusinya nggak tahu harus gimana gitu kan, itu pasti ada solusinya guys. Namun kamu perlu usaha ekstra untuk menemukan itu ya. Ketika kamu mampu keluar dari situasi sulitmu ya, kamu akan mendapatkan keadilan ya dari semesta ya. Karena di sini semesta sudah menyiapkan ya. Nah, ini kamu nggak sendiri guys. Ada pertolongan, ada bantuan dari seseorang ya. Entah itu rekan kerja ya, entah itu kerabat kamu, family kamu, teman kamu, sahabat kamu. Yang pasti ada seseorang yang akan datang buat kamu untuk bantu kamu keluar daripada situasi masalah yang sedang kamu hadapi saat ini ya. Ujian cobaan itu tidak akan berlama-lama guys ya. Pasti ada solusinya, dan solusinya itu ini bisa jadi datang dari orang lain guys, yang akan menawarkan bantuan, pertolongan buat kamu gitu ya. Kalau masalah ekonomi mungkin saja ada yang membantu secara materi ya, atau tawaran pekerjaan juga boleh ya, yang bisa menghasilkan materi buat kamu gitu. Kalau kamu sekarang kendalanya di materi atau di finansial ya. Tapi kalau kendala kamu di keluarga, ada permasalahan keluarga, sepertinya ada orang yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nggak tahu orangnya siapa ya guys, gitu guys. Yang pasti akan ada bantuan gitu ya, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita itu selalu dirundung masalah terus gitu. Kalau kita mau berusaha, terus kita juga berdoa ya, nanti Tuhan dan alam semesta akan mengirimkan bantuan melalui seseorang ya buat kita gitu ya. Kalau yang ada ya syukur alhamdulillah ya, kalau memang benar ada bantuan ya. Oke. Nah, tuh kan, karenanya ada bantuan, akhirnya ini aku nemu pentacles di sini ya. Bantuannya ini secara material sepertinya ya, kebanyakan ya. Nah, atau kemungkinan materi kamu nanti akan meningkat ya setelah kamu menghadapi badai kehidupan seperti ini ya, the tower ini, ujian, masalah, musibah ya, kesusahan, kesulitan. Setelah kamu menghadapi ini, nanti semesta akan memberikan keadilan, yaitu berupa
keberlimpahan materi, kesejahteraan, kemakmuran, ya. Dan juga ada bantuan dari seseorang. Bisa jadi seseorang ini yang memberikan tawaran pekerjaan, karir yang lebih bagus gitu ya, atau tawaran project atau apapun gitu ya, yang bisa membantu kamu untuk meningkatkan materi kamu ya, dan itu berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup kamu gitu guys. Ini energi kamu di bulan Maret ya. Beberapa dari kamu ada yang kena masalah ya pada awalnya gitu kan, ada yang kena musibah juga ya kan. Itu kita nggak pernah berkehendak ya guys, tapi ya guys, yang namanya masalah, musibah itu pasti di dalamnya itu terdapat pembelajaran ya guys, atau membawa hikmah gitu. Ada berkah di balik itu ya. Kalau kita mau bersabar, kalau kita mau memetik pembelajarannya ya, Tuhan kasih keadilan, keadilan ya, judgment buat kamu. Jadi harus sabar aja ya guys ya. Dan tetap berusaha guys ya, always positive thinking ya, jangan berpikir negatif tentang semesta ya, tentang Tuhan. Harus berpikir positif bahwa kalau Tuhan kasih kita masalah, kasih kita musibah, hal yang tidak menyenangkan ya, pasti ada maksud dari beliau ya. Semuanya itu pasti untuk kebaikan buat kita gitu. Hanya saja kita perlu menjalani dulu itu semua ya guys, karena setelah kita jalan, kita bisa menerima kenyataan, kemudian mau berusaha menemukan solusi, maka disitulah Tuhan nanti akan kasihkan keadilan buat kita ya, sehingga kehidupan kita akan mulai berubah secara perlahan gitu. Itu kalau kita mau bersabar ya guys. Beda kalau kita mengeluh ya. Kalau kita mengeluh, kalau kita tidak terima, kalau kita komplain gitu ya ke Tuhan, oh Tuhan kenapa sih kasih aku tuh musibah begini misalnya ya, itu nggak ada selesainya guys ya masalah kita, solusi nggak didapat juga, yang ada nanti masalahnya malah nambah ya. Kamu bisa coba itu gitu ya. Kalau kamu tidak bisa menerima apa yang dikasih Tuhan gitu ya, seperti ujian, cobaan, itu setiap manusia pasti ada guys ya. Kalau kita komplain gitu ya, kalau kita mengeluh gitu ya, tidak mau menyadari gitu, nah itu nanti ditambah lagi di towernya seperti itu, karena kita tuh diberikan musibah, kesulitan, masalah itu tidak lain dan tidak bukan Tuhan mengirimkan pesan untuk kita mendapatkan kesadaran gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan selama ini mungkin ada yang kurang ya, ada yang salah atau gimana ya, perlu koreksi diri. Tapi di balik itu ada berkat ya, ada berkahnya ya guys. Kalau kita mau bersabar kemudian terus mau berusaha, itu ada berkahnya. Nah Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri ya, atau kesulitan memikul beban sendiri, itu tidak akan seperti itu ya. Tuhan itu pasti akan kasih kita jalan keluar, solusi, dan Tuhan itu pasti akan membuat kehidupan kita berjalan lebih baik ya, asalkan kita mau belajar tadi ya, mau menerima, mau sadar juga ya, gitu guys ya. Inilah namanya proses kehidupan, perjalanan hidup ya. Ini termasuk perjalanan spiritual ya guys ya, karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang spiritual ya. Spirit itu kan artinya jiwa guys ya. Jadi jiwa kita ini perlu berkembang guys ya. Makanya sejak bayi kan, anak-anak, kemudian remaja, dewasa kan kita terus berkembang. Secara fisik kita bisa melihat perkembangan kita ya kan, dengan pertumbuhan badan kita menjadi besar ya kan, tumbuh kembang kita gitu kan, dari bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa. Itu kan secara fisik, secara konkret kita bisa melihat ya enggak guys. Tapi kalau secara jiwa, spirit, nah itu dia guys ya. Tidak semua orang bisa berkembang secara jiwa atau spirit guys ya. Kan ada juga orang yang sudah dewasa secara usia tuh matang gitu kan, usia 20, 30, 40, 50 ya kan. Tapi kan secara jiwa bisa masih kekanak-kanakan ya kan. Kenapa? Karena bisa dilihat dari perilakunya kan. Perilakunya misalnya tidak bertanggung jawab, ya kurang bertanggung jawab gitu. Masih kekanak-kanakan ya, ketergantungan, tidak mandiri. Nah, berarti kan ini jiwa atau spiritnya masih
belum berkembang guys ya. Justru karena adanya the tower, adanya masalah, adanya kesulitan, adanya musibah, itu sebetulnya mematangkan jiwa manusia ya guys. Makanya kita di situ perlu sabar dan sadar ya, bahwa inilah yang namanya perjalanan hidup. Tuhan kasih kita ujian, musibah, cobaan gitu ya, itu semata-mata untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, sehingga jiwa kita itu bisa berkembang guys ya. Jadi yang tadinya kita berperilaku agak kekanak-kanakan, setelah adanya masalah kita akan mengambil pembelajaran dan akan mengalami perubahan gitu ya, menjadi sosok yang lebih dewasa, berpikir secara dewasa. Yang tadinya tidak bertanggung jawab menjadi lebih bertanggung jawab gitu ya. Yang tadinya kekanak-kanakan ya perilakunya, terus lebih paham dan mengerti arti kehidupan gitu, lebih dewasa gitu ya, lebih matang. Nah itu kan bagus ya guys. Nah itulah gitu, Tuhan kasih sesuatu itu bukan bermaksud apa-apa ya guys, apalagi sesuatu yang mungkin penilaian kita sebagai manusia hal buruk atau hal tidak baik ya, seperti musibah, tragedi gitu kan, masalah, itu kan hal yang tidak baik ya kalau kita lihat kan. Tapi sebetulnya di balik semua itu ya, Tuhan menitipkan pesan gitu ya, bahwa kita diberikan atau dikasih ujian atau cobaan itu Tuhan ingin menguji, melihat kemampuan potensi kita itu ya, ketahanan kita, kesabaran kita, kekuatan kita dalam menghadapi situasi yang sulit atau pelik itu seperti apa gitu kan. Kalau kita mampu lulus ujian, maka Tuhan akan kasihkan kita keadilan ya. Yang mana tadinya kita kurang, maka nanti akan dipenuhi ya. Yang tadinya kita sulit, maka akan dimudahkan. Yang tadinya kita tidak bisa, maka akan jadi bisa. Yang tadinya tidak terampil, maka akan jadi terampil ya. Yang tadinya tidak mengerti, maka akan jadi mengerti. Nah seperti itu guys, itulah yang namanya perjalanan hidup, dimana kita semua ini sebagai manusia turun ke dunia ini untuk belajar ya. Tujuannya belajar ya guys, belajar tentang kehidupan. Nah itu ya guys ya, untuk kamu, energi kamu di bulan Maret 2023, memang beberapa dari kamu terbebani dengan masalah. Namun apapun masalah kamu ya saat ini, situasi sulit yang tengah kamu hadapi, bersabarlah dan tetap berusaha ya untuk bisa menemukan solusi yang tepat ya atas permasalahan kamu. Karena jika kamu sudah bisa melewati fase sulit ini, maka akan ada keberlimpahan ya, kemakmuran secara materi ya, dan Tuhan tidak akan membiarkan kamu selalu kesulitan ya. Ada saatnya nanti Tuhan akan kasih kamu pertolongan atau bantuan melewati atau melalui seseorang gitu ya guys ya. Energi kamu lumayan bagus ya guys untuk file 1 ini ya, karena walaupun didera masalah gitu ya, ada ujian hidup ya, tapi yakinlah semua pasti akan berlalu ya, badai pasti berlalu, tidak akan selalu seperti itu ya. Semoga bagi file 1 yang sekarang sedang mengalami fase sulit ya, atau ada masalah, semoga aja bisa menyelesaikan masalahnya ya guys. Di sini juga aku berpesan untuk kesehatan ya, harap dijaga baik-baik ya, karena ada beberapa dari kamu yang sepertinya yang sakit ya, yang sepertinya ini sakit karena kelelahan, mungkin karena kelelahan bekerja ya, atau karena tertekan ya memikirkan permasalahan ya. Jangan sampai ya guys kesehatan kita terganggu ya karena adanya masalah kehidupan ya. Kita harus tetap berusaha untuk menjaga kesehatan kita karena itu sangat penting sekali ya guys. Oke, sekarang kita lihat pesan semestanya apa ya guys. Untuk file 1, ini file 1 juga ada energi aku masuk juga di sini tadi, Cancer. Ya kebetulan aku barusan kemarin juga mengalami ada kendala juga ya, bulan Maret juga. Makanya kan aku baru sekarang bisa bisa come back here gitu kan. Nah tapi nggak apa-apa ya guys, namanya juga Tuhan sedang menguji ya. Dan yakinlah bahwa setiap ujian itu selalu membawa
pesan, kesan, dan berkah ya buat kita kalau kita mau bersabar dan terus berusaha. Oke, ini dia pesan dari semesta, ada triggers. Next, ada well-being ya. Nah, ini pesan semesta. Triggers ini artinya adalah jangan sampai kamu tertrigger atau terpicu ya oleh sesuatu hal ya, omongan orang, kata-kata orang yang negatif ya. Karena di sini aku juga merasakan ya bahwa permasalahan atau ujian hidup kamu untuk bulan Maret ini, beberapa dari kamu ini ujiannya dari orang sekitar ya, yang ngomong-ngomong itu apa sih namanya, mulutnya itu loh nggak bisa disettle ya mungkin tetangga, mungkin orang terdekat, bahkan mungkin keluarga sendiri ya, bisa jadi orang tua ya, yang omongannya itu negatif gitu bawaannya gitu ya. Kayaknya kalau kamu misalnya ngerjakan sesuatu terus dikritik gitu loh, salah aja di mata orang lain kamu itu gitu loh. Nah, ini pesannya kamu jangan sampai tertrigger atau terpacu atau terpicu atau diambil hati omongan orang-orang seperti ini gitu. Orang-orang yang pengen ngejatuhin kamu. Ya jelas ini orang-orangnya toksik gitu kan. Jadi orang-orang toksik ini kata-katanya nggak bisa dipegang ya guys ya. Jangan diambil hati gitu. Kamu jangan sampai tertrigger atau terpicu oleh perkataan negatif mereka gitu ya, karena mereka akan berhasil, mereka akan senang kalau kamu tertrigger atau terpacu ya dengan perkataan mereka, terus kamu emosional, terus kamu marah atau terus kamu gitu bertengkar sama mereka gitu. Aduh, mereka malah senang guys ya, mereka bakal berhasil gitu, karena memang itu tujuan mereka ya, pengen bikin kamu itu frustasi kali ya, gini, pengen bikin kamu itu down gitu. Karena mungkin aja beberapa orang yang ada di sekeliling kamu yang mungkin aja iri, ada rasa iri hati gitu kan, atau nggak suka sama kamu gitu, atau gimana gitu ya. Kayaknya nih perilakunya macam-macam deh guys ya, ada yang gosip gitu, ngegosip ya. Kemudian ada yang kayak meremehkan, merendahkan gitu ya, nganggap kamu kecil gitu, ngomongin kamu gitu di belakang. Ada juga yang di depan manis terus di belakang beda, ada juga yang kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kamu tertrigger oleh mereka guys. Kalau sudah tahu pengetahuan seperti ini ya guys, kamu santai aja gitu kan. Beda kalau orang yang nggak tahu soal informasi yang namanya orang toksik ya, perilaku mereka, maka akan mudah tertrigger gitu kan. Kalau kita udah tahu gitu, oh itu orang toksik ya, mereka itu pasti berperilaku toksik, nggak baik ya kan, kita harus bisa mengontrol emosi, mengelola emosi ya. Karena kalau kita tertrigger, terpicu, terpacu oleh perilaku mereka, terpancing gitu ya guys, maka itu akan membuat mereka semakin menjadi-jadi gitu kelakuannya ya. Jadi saran aku, abaikan saja ya orang-orang toksik itu, abaikan aja kelakuannya tuh, mau gimana terserah mereka aja, masa bodoh ya guys. Yang penting kamu tuh fokus sama diri kamu, fokus sama kehidupan kamu, menjalani kehidupan kamu di bulan Maret ini ya guys ya. Bulan Maret adalah bulan dimana kamu diuji secara mental dan pikiran ya. Ya, secara mental itu kamu diuji dengan dikirimkan atau didatangkan orang-orang yang toksik yang akan gangguin kamu gitu. Mungkin secara kata-kata gitu ya, kasar, atau suka menjatuhkan atau gimana gitu ya. Kalau secara pikiran ya, itu kamu diuji, kamu sedang menghadapi permasalahan hidup gitu ya, kendala dalam hidup. Nah, kamu tuh diuji gitu, apakah kamu masih bisa berpikir positif atau baik ke Tuhan atau enggak gitu loh guys ya. Ini bulan penuh ujian sepertinya bulan Maret ini di tahun 2023 ini untuk file 1 ya, bulan ujian ya. Jadi yang sabar ya guys. Kita sama-sama saling menguatkan. Nah, makanya pesannya di sini ada well-being. Tetaplah menjadi baik ya. Tetaplah jadi orang baik. Baik itu memang ada batasannya guys. Maksudnya begini. Kita menjadi baik ya kepada orang, tapi kita harus tahu batasannya.
orang ini pantas nggak gitu dikasih yang baik gitu ya. Karena tidak semua orang kalau kita kasih baik dia akan balas baik juga ya. Contohnya ya seperti yang orang toksik ini ya. Maka kita harus waspada. Kita tetap jadi orang baik ya, tetap membantu orang gitu, tapi ada batasannya agar kita tidak dimanfaatkan orang ya. Jadi baiknya kita itu sebisanya, semampunya ya. Jangan sampai over atau berlebihan karena itu akan membuat diri kita nantinya dimanfaatkan oleh orang, apalagi orang-orang toksik ini. Hati-hati ya. Menjadi orang baik itu berasal dari diri kita sendiri, di mana kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup guys ya. Kita bisa fokus terhadap diri kita sendiri, kemudian kita menghargai eksistensi kita menghargai diri kita sendiri, memperlakukan diri kita dengan baik. Itu kita sudah termasuk orang baik guys ya, menjadi baik ya. Apalagi kalau kita bisa berbuat baik sama orang lain, membantu orang lain gitu ya. Nah, namun catatannya adalah kalau dengan orang toksik kita perlu ada red flag-nya ya guys ya. Tanda merahnya artinya kita tahu ini bahwa orang ini toksik ya. Kita boleh bantu orang yang ibaratnya itu misalnya keluarga kita ya toksik atau orang sekitar kita toksik, kita bisa bantu, boleh gitu, tapi ada batasannya guys. Kalau mereka sudah keterlaluan atau kalau mereka sudah mulai toksik, mengeluarkan hal-hal negatif atau apa, maka perlu kita jaga batasan ya. Jangan sampai kita mengikuti terus apa kata mereka, maunya mereka. Menjadi orang baik itu bagus guys ya, tapi kalau jadi orang baik yang mau diinjek-injek gitu ya, over gitu, nah itu nggak bagus juga guys. Kenapa? Karena kamu yang akan dirugikan gitu. Akhirnya nanti kamu yang akan dimanfaatkan sama mereka. Nah, mentang-mentang kamu berbaik hati, mau baik, mau dimintain tolong gitu kan. Dimintain tolong boleh loh guys, itu kan kebaikan ya. Tapi kalau dimintain tolong gitu, terus orangnya ngebalas dengan cara yang nggak benar, nah itu sudah harus ada batasan tuh guys ya. Ya, kayak misalnya orangnya nggak bisa balas budi gitu loh guys. Maksudnya kamu kasih kue gitu ya, terus dia malah kasih kamu jarum gitu ya, ibaratnya kayak gitu ya, nyakitin gitu loh. Dengan kata lainnya nyakitin, kamu baikin malah dia nyakitin. Nah itu harus waspada yang seperti itu ya. Oke guys ya, karena ini ya file 1 itu adalah bulan penuh ujian ya guys, ujian kehidupan ya. Energinya ini lumayan perlu ini banget ya guys, perlu kuat banget mental, secara mental, pikiran itu perlu kuat banget ya guys, karena ada ujian yang menerpa itu untuk file 1 ini ya. Tapi jangan khawatir ya guys ya, setelah kamu bisa melewati fase ujian ini, keadilan akan datang buat kamu ya guys. Dan setelah keadilan akan datang buat kamu, maka hal-hal baik pun akan mengikuti, berkahnya akan ada buat kamu. Nah, begitu guys. Oke, itu aja ya untuk readingan file 1. Pesannya yang sabar ya guys untuk menghadapi ujian di bulan Maret di tahun 2023 ini ya. Tetaplah menjadi orang yang baik, tapi baik yang bijaksana ya guys. Jangan over baiknya ya, apalagi terhadap orang-orang toksik. Itu kamu perlu batasan biar kamu tidak dirugikan dan tidak dimanfaatkan oleh orang semena-mena, atau tidak diperlakukan oleh orang semena-mena gitu. Oke guys, jaga diri baik-baik ya. Semoga untuk file 1 ini selalu sehat ya, baik secara fisik maupun secara mental. Semoga saja selalu sehat dan bisa berbahagia serta bisa melewati fase ujian dengan baik. Amin. Oke, sekarang kita akan lanjut ke file 2. Oke guys, sekarang aku ada bersama dengan file kedua ya, dengan bunga balsamina atau pacar air berwarna pink. Oke, cantik ya guys. Oke, ini ada pesan semestanya. Sekarang kita reading dulu ya. Nah, ini ada
Ten of Wands energinya ini, ada Ten of Wands, lalu ada Two of Wands. Next ada Queen of Cups, lalu ada Ten of Cups. Wow, wah, ada Ten of Pentacles guys. That's cool ya. Nah, ini untuk file kedua ini ya, aku scanning dulu zodiaknya ini. Yang kencang ini ada apa ini ya? Ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Nah, kemudian ada Cancer juga, Pisces, Scorpio. Oke. Lalu ada Taurus, Virgo, and Capricorn. Wah, sama nih guys sepertinya dengan file 1 ya. Oke. Kebanyakan ini elemen api, air, sama tanah ini ya, yang mendominasi ya. Untuk bulan Maret tahun 2023 ini energinya ya guys, energinya ya. Energi zodiaknya. Kalau zodiak kamu tidak aku sebutkan, bukan berarti bukan buat kamu ini pesannya ya. Bisa jadi energi kamu berada di zodiak Leo, bisa jadi energi kamu ada di zodiak Cancer, bisa jadi energi kamu sedang berada di zodiak Capricorn gitu ya guys. Oke, untuk file kedua ini, beberapa dari kamu ini entah sudah atau belum ya, bulan Maret, bulan yang penuh beban. Ya, bulan yang penuh beban. Karena beberapa dari kamu, aku merasa bahwa kamu sedang terbebani, ya, terbebani oleh sesuatu, ya. Kalau file 1 tadi kan adanya ujian hidup ya, masalah, dia didera masalah. Kalau file 2 ini beban hidup guys ya, kurang lebih hampir mirip sama file 1, tapi ini lebih ke beban hidup ya. Beban hidup ya, ada yang membebani kamu ya, entah itu pekerjaan yang menumpuk ya, atau masalah keluarga ya, beban keluarga ya, bisa juga finansial atau keuangan ya, terbebani, atau terbebani oleh seseorang, entah orang itu sakit, kamu yang ngerawat orang itu ya, atau entah orang itu sepertinya tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kamu yang harus care sama dia gitu, karena orang itu hanya punya kamu gitu, bisa jadi seperti itu juga ya. Jadi beban ya, ada beban di bulan Maret ya, terbebani. Beban ini bisa jadi sebelum bulan Maret ya, sebelum bulan Maret, tapi energinya masih ada di bulan Maret ini gitu, masih terbebani sampai sekarang gitu. Bisa jadi kamu sudah terbebaninya mulai tahun lalu gitu, atau beberapa bulan yang lalu, atau beberapa minggu yang lalu gitu kan, sampai sekarang tuh masih terasa bebannya berat gitu ya, terbebani. Ten of Wands ini ya. Namun kabar baiknya guys ya, kabar baiknya, meskipun beberapa dari kamu masih ada ya yang merasa terbebani, tapi ada juga beberapa dari kamu, karena ini kan general reading ya, jadi energi banyak orang. Beberapa dari kamu bebannya tuh udah kamu bawa entah tahun lalu, entah bulan lalu, entah minggu lalu gitu, bebannya ada. Sampai ini bulan Maret ini bebannya mulai lepas ya, satu persatu tuh lepas ya guys ya. Ini dari 10 ke 2, dari 10 of Wands menjadi 2 of Wands, dari bebannya besar, berat, jadi berkurang ya, jadi ringan. Nah gitu, selamat ya untuk file kedua ini, bagus ya, bebannya mulai berkurang ini guys ya. Beban kamu mulai berkurang di bulan Maret ini ya, entah beban apa itu ya, karena ini general reading ya guys ya. Bebannya mulai berkurang ya, syukur, alhamdulillah kamu di sini bebannya tinggal 2 ini ya,
Jadi nggak terlalu banyak lagi, karena sepertinya kamu sebelumnya sangat berusaha keras untuk bisa mengangkat beban atau mengangkat hal-hal yang menyulitkan kamu itu ya. Dan usaha kamu itu nggak sia-sia guys ya, usaha kamu itu akan berhasil gitu ya, karena beban kamu satu persatu akan hilang ya, setidaknya akan terbantu gitu ya, karena diri kamu sendiri, karena usaha kamu sendiri gitu ya. Beban kamu akan hilang satu persatu ya, dan akhirnya kamu akan membuka lembaran baru, kehidupan baru, entah ini karir baru juga ya, pokoknya sesuatu yang baru ya guys, sesuatu yang baru yang ada dalam hidupmu. Untuk file kedua ini ada hal baru ya, yang bisa juga masuk ke dalam hidup kamu, entah itu orang baru, teman baru, sahabat baru, ya kenalan baru, ya pekerjaan baru, karir baru, proyek baru, sesuatu yang baru lah, sesuatu yang baru yang masuk dalam hidup kamu, sesuatu yang masuk dalam hidup kamu ya di bulan Maret di tahun 2023. Mulai masuk, mulai bergerak ya ke kamu gitu. Oke, nah di sini ada Queen of Cups ya, karena ada tawaran besar nih guys buat kamu ya, tawaran besar dari seseorang buat kamu. Entah ini dalam hubungan ya, entah ini dalam karir, pekerjaan, ada hal besar. Bisa jadi juga ini bantuan besar buat kamu ya, pertolongan besar ya, untuk melepas beban ini tadi ya. Datanglah pertolongan yang sangat membantu buat kehidupan kamu ya. Atau ini bisa juga ada tawaran dari seseorang, entah itu hubungan atau pekerjaan yang sangat-sangat menguntungkan buat kamu ya. Karena di sini aku melihat ada Ten of Cups dan Ten of Pentacles. Duanya ten loh, twins number, Ten of Cups dan Ten of Pentacles. Jarang-jarang ada yang seperti ini loh guys ya. Jadi di sini aku melihat bahwa kamu di bulan Maret akan mendapatkan kesejahteraan ya, kesejahteraan dan kemakmuran, baik itu secara materi atau keuangan atau finansial ya, bisa juga secara karir atau pekerjaan ya. Ada pekerjaan yang memuaskan ya, yang menghasilkan, yang menguntungkan ya. Bisa juga ini beberapa dari kamu yang akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa ya, entah dari atasan ya, adanya promosi ya, seperti itu guys ya. Dan kamu sangat senang sekali, kamu punya perfect job ya, pekerjaan yang benar-benar bagus gitu ya, karir yang cemerlang ya. Kemudian Ten of Pentacles yang akan mendukung ya, keuangan yang seimbang, keuangan yang terpenuhi, keuangan yang tercukupi, keuangan yang sempurna ya. Dan keduanya menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup kamu. Wah, keren ini guys, keren ya. File kedua luar biasa ya, yang darinya tadinya terbebani, kesulitan mungkin dalam finansial atau ekonomi atau karir, akhirnya di bulan Maret akan ada terbuka pintu buat kamu yang mana akan masuk ya, entah itu pertolongan, bantuan dari seseorang yang cukup besar ya, bantuan itu entah bantuan bantuan dalam segi keuangan atau segi pekerjaan ya, bisa juga bantuan dalam koneksi, relasi, seperti itu guys ya. Dan itu akan menghasilkan ini Pentacles dan Cups yang lain gitu ya, karir yang cemerlang ya. Sepertinya ini usaha yang berkembang ya. Ya, aku merasakan ada usaha yang berkembang, karir yang meningkat. Nah, gitu. Peningkatan karir, usahanya berkembang. Kalau punya usaha sendiri itu berkembang usahanya ya. Ya, dari 1 ke 10, dari 1 ke 10 ya, dari Queen pecah menjadi
terbagi menjadi Ten of Cups. Nah, gitu. Jadi karirnya semakin maju, semakin berkembang pesat gitu. Bagus ini guys, dan ini mendukung hadirnya Pentacles ini, Ten of Pentacles. Wah, selamat, akhirnya kamu secara materi akan terpenuhi ya. Wah, bagus ini. Jadi untuk bulan Maret 2023 untuk yang pilih file 2, energinya adalah sangat bagus ya. Karena beban kamu akan satu persatu akan mulai hilang, kemudian pintu baru akan terbuka, awal baru akan terbuka ya, lembaran baru, hidup baru itu akan terbuka. Wah, aku lebih bersemangat ini untuk file kedua ya. Energinya sangat positif untuk yang file 2 ini ya. Karena energi yang positif maka akan menarik energi hal-hal positif yang lainnya gitu ya. Termasuk materi, keuangan gitu ya, karir yang bagus, pekerjaan yang bagus. Dan akhirnya kesulitan, beban ya, hal yang membebani satu persatu itu akan hilang ya, dan tergantikan oleh sesuatu atau hal-hal yang baik yang lainnya yang cemerlang dan berkelimpahan. Nah, seperti itu. Wah, bagus banget ya guys untuk file kedua ya. Bulan penuh berkah sepertinya untuk file kedua ya. Walau di awal tadi aku lihat adanya beban ya. Jadi beberapa orang ini ada yang sudah lepas bebannya ya. Beberapa lagi itu ada yang masih mencoba berusaha untuk melepas bebannya, dan sebagian kecil ini masih bebannya masih ke bawah ini. Makanya ada yang di sini untuk bulan Maret ada yang masih bulan penuh beban ya, tapi untuk kedepannya bagus gitu. Dan ada juga di bulan Maret ini yang bebannya udah mau lepas, mau copot gitu, dan mau tergantikan dengan hal baru ya, dengan terbukanya pintu baru. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat pesan dari semesta ya. Pesannya ada 2. Ada commit to happiness ya. Lalu ada grateful. Wah, bagus ini guys ya. Pesannya ya guys, nah, berkomitmenlah dengan kebahagiaan ya. Artinya kamu tetap pancarkan energi kamu yang positif seperti ini ya. Tetap stabilkan energi kamu ya. Vibrasi kamu yang tinggi ya, yang positif, yang baik, yang bagus gitu. Karena itu akan membuat kamu merasa lebih bahagia, berbahagia, lebih menghasilkan energi yang membuat kamu bisa bersemangat, dan itu akan menarik hal-hal baik datang ke dalam hidup kamu. Nah gitu guys, jadi pesannya tetap berbahagia kamu ya. Buat kamu pesannya yang bebannya masih belum copot ya, masih ada nih sampai bulan Maret ini, usahakan untuk bisa berbahagia ya. Artinya kamu jangan terlalu stuck atau terpikirkan overthinking masalah beban kamu, tapi kamu bawa happy gitu ya, bawa bahagia walaupun kamu terbebani, ada masalah yang membebani, ada sesuatu yang membebani, tapi kamu coba bawa happy, bawa bergembira ya, ngikutin irama kehidupan, mencoba untuk menari dengan irama kehidupan. Nah, maka itu nanti akan menarik energi-energi positif lainnya yang datang kepadamu. Jadi energi-energi positif itu yang akan ketarik itu seperti rezeki gitu ya guys, seperti peningkatan karir, usaha gitu. Kemudian hubungan ya, hubungan yang makin hari makin bagus, lebih baik lagi gitu. Entah itu bersama pasangan atau bersama dengan orang-orang terdekat atau bersama dengan keluarga ya guys, atau bersama dengan teman-teman gitu. Bagus guys, jadi tetap berkomitmen dengan kebahagiaanmu ya, tetap berbahagia, selalu semangat ya, tetap berusaha untuk bisa ceria gitu ya, pertahankan itu ya, karena itu energinya positif, sangat-sangat positif. Nanti hal baik juga akan datang ke kamu karena kamu vibrasinya bagus gitu,
energinya tuh bagus gitu, maka hal bagus atau hal baik juga yang akan datang ke kamu gitu. Dan di sini pesannya jangan lupa untuk bersyukur ya guys, nih grateful. Jadi kamu jangan merasa kurang ya, karena kamu misalnya dikasih rezeki, ada datang gitu rezeki tapi nggak banyak, kamu jangan komplain ya guys, jangan merasa kurang, aduh sedikit gini gitu-gitu, jangan ya guys, tapi tetap bersyukur, alhamdulillah gitu kan, ada rezeki berapapun itu rezekinya ya, entah itu 5.000, 10.000 ya, 100.000, 1 juta gitu kan, berapa aja ya, ada rezeki. Atau itu kan berbentuk materi, kalau itu kan nominal ya, tapi kalau berbentuk yang lain misalnya dikasih orang makanan atau dikasih orang hadiah atau apa, itu berterima kasih, bersyukur, berterima kasih kepada semesta, bersyukur ya kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian juga berterima kasih sama yang orang yang memberi ya, karena itu kiriman dari Tuhan dan semesta ya buat kamu melalui seseorang gitu ya. Kalau kamu dititipin rezeki yang tidak berbentuk nominal, tidak berbentuk material gitu kan, itu juga termasuk rezeki berkat buat kamu ya, melalui seseorang gitu. Jadi kamu perlu bersyukur ya, jangan pernah merasa kurang ya guys. Berapapun kamu dikasih itu disyukurin, semakin kamu banyak bersyukur maka kamu akan semakin banyak dikasih ya. Coba deh ya guys, kamu syukurin apa yang kamu dapatkan hari ini, nanti besok-besok nanti akan ada lagi hal-hal baik yang akan datang gitu ya. Jadi kebahagiaan, kebaikan, energi yang positif, vibrasi yang tinggi itu akan menarik hal-hal yang baik yang akan datang ke dalam hidup kamu. Begitu guys, oke? Oke guys, ini aja ya pesan untuk kamu ya, untuk file 1 dan file 2. Aku ucapkan terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah subscribe, yang udah berkunjung, yang udah nonton video-video aku. Terima kasih banyak ya guys. Juga buat kamu yang sudah like, yang sudah berkomentar ya. Aku ucapin terima kasih. Untuk mendukung channel aku, jangan lupa ya guys untuk subscribe ya. Silahkan kalau kalian ada pertanyaan, ada request atau mau cerita, silahkan aja guys berkomentar ya guys. Kalau ada masukan ya, kalau ada request tema apa ya buat reading, silahkan aja ya guys. Aku welcome untuk semua itu. Oke guys, demikian ya untuk readingan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See you.